Halo, apa kabar? Fenomenal kembali menjumpai Anda hari ini dan tentunya kami sudah menyiapkan sederet informasi khas Fenomenal yang pastinya unik, menarik, dan sayang untuk dilewatkan. Langsung saja kita simak Fenomenal. Fenomenal episode hari ini akan kami awali dengan informasi seputar gemerlap kehidupan pemain bola dunia, yaitu wax. Namun informasi kali ini bukan hanya sekadar wax biasa, melainkan tentang 6 wax tercantik di dunia. Di belakang pria hebat selalu ada wanita yang hebat, tak terkecuali para atlet sepak bola dunia. Prestasi gemilang, uang berlimpah, dan wajah yang rupawan menjadi daya tarik lebih bagi para wanita. Wax atau wife and girlfriend adalah istilah yang disematkan kepada para istri dan pacar yang menjadi pendamping para pemain sepak bola. Mulai dari model hingga penyanyi, yang jelas para wanita ini memiliki wajah yang cantik dan fisik yang menarik. Berikut ini 7 wax paling cantik versi Fenomenal. Yang pertama, Irina Shayk. Inilah wanita yang berhasil memenangkan hati Cristiano Ronaldo. Memiliki prestasi segudang dan wajah yang rupawan, Ronaldo dicap sebagai seorang yang kerap bergonta-ganti pasangan. Tetapi semua berubah sejak ia bertemu dengan Irina. Ronaldo sendiri tampak begitu tergila-gila dengan kekasihnya saat ini. Saat ini Ronaldo dan Irina dikabarkan telah bertunangan dan sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Ronaldo sendiri juga kerap memuji wanita yang setia mendampinginya ini. Irina adalah seorang model asal Rusia yang saat ini berumur 27 tahun. Irina mempunyai segudang prestasi dalam bidang modeling. Ia merupakan salah satu model top di dunia saat ini. Fotonya banyak menghiasi sampul majalah top dunia. Selain prestasi sebagai model, ia juga dikenal banyak terlibat dalam aksi amal. Salah satunya adalah di kota kelahirannya, Yemanzelin, Rusia. Dalam aksi amal yang ia lakukan, Irina membangun sebuah rumah sakit untuk warga di kotanya itu. Ia juga aktif dalam Pomogi, sebuah organisasi di Rusia yang mengumpulkan dana untuk anak-anak sakit yang kekurangan biaya. Irina adalah ambasador dari Pomogi. Yang kedua, Sara Carbonero. Iker Casillas dan Sara Carbonero menyita perhatian dunia saat Sara, yang merupakan pembawa berita olahraga dari Spanyol, mewawancarai kekasihnya yang baru saja memenangkan Piala Dunia bagi Spanyol di Afrika Selatan pada tahun 2010. Bukannya menjawab pertanyaan Sara, Casillas yang sedang dalam euforia kemenangan malah mencium kekasihnya itu di siaran langsung yang disaksikan seluruh Spanyol. Sara dan Casillas akhirnya mengumumkan telah bertunangan pada bulan Maret 2012 yang lalu. Sara Carbonero sendiri dikenal sebagai seorang model dan juga presenter TV bagi Telecinco dan juga jurnalis olahraga. Berbeda dengan wax lainnya, wanita yang lahir pada 3 Februari 1984 ini jarang tampil terbuka di depan kamera. Meski dekat dengan bidang entertainment, ia selalu tampil berkelas dan santun di depan kamera. Walaupun tidak pernah tampil terbuka, Sara pernah mendapat gelar The Sexiest Reporter in the World pada tahun 2009 versi FHM USA. Yang ketiga, Natalie Suleyman. Tidak memiliki segudang prestasi bukan berarti Kieran Richardson yang bermain untuk Sunderland kesulitan mendapat pacar yang luar biasa seksi. Ya, Natalie Suleyman adalah seorang model seksi yang merupakan kekasih dari Kieran Richardson. Mereka telah berpacaran selama lebih dari 3 tahun hingga sekarang. Wanita cantik asal Inggris ini berprofesi sebagai model pakaian dalam. Natalie juga kerap terlihat menonton aksi kekasihnya di lapangan hijau. Mereka juga sering terlihat berjalan berdua di kota London dan sering memamerkan kemesraan mereka di depan publik. Karir Natalie semakin melejit akhir-akhir ini. Saat ini ia merupakan salah satu model pakaian dalam untuk brand Marks & Spencer. Ia terjun ke dunia modeling saat dirinya didatangi seorang pencari bakat ketika ia sedang bermain-main di kolam renang di Inggris.
Wajahnya yang cantik dan dilengkapi dengan tubuh yang ideal membuatnya dianggap bisa menjadi model yang sukses. Yang keempat, Claudine Kane. Claudine Kane adalah pengganti Victoria Beckham sebagai wax paling high profile di Amerika Serikat setelah kepastian kembalinya The Beckhams ke Eropa. Malah, kebanyakan media di Amerika lebih menyukai istri dari Robbie Keane dibandingkan dengan Victoria Beckham. Claudine dikenal lebih ramah dan tidak terkesan sombong meski memiliki kehidupan yang sangat high profile. Claudine dan Robbie saat ini memang tengah tinggal di Los Angeles setelah Robbie memutuskan untuk mengakhiri karirnya di Eropa dan mencari tantangan baru di Amerika. Mereka telah menikah sejak tahun 2008 setelah berpacaran selama 6 tahun. Mereka juga telah dikaruniai seorang putra bernama Robert Ronan Kane Jr. Claudine adalah seorang model yang juga pernah ikut dalam kontes Miss Ireland. Selama menjadi model, Claudine lebih dikenal di daerah Britania Raya. Meski begitu, model yang lahir pada 1983 ini sudah memiliki karir yang cukup bagus sebelum menjadi istri dari pemain sepak bola terkenal. Saat ini sendiri, Claudine lebih banyak menjalankan peran sebagai ibu dari anaknya dan menjadi istri yang selalu mendukung suaminya. Claudine memang kerap hadir di kandang LA Galaxy sambil menggendong anaknya untuk mendukung Robbie yang bertanding di lapangan hijau. Yang kelima, Sarah Bretner. Seorang model asal Jerman merupakan kekasih dari Bastian Schweinsteiger. Mereka telah bersama sejak tahun 2007. Bastian dan Sarah pertama kali bertemu dalam sebuah pesta di Ibiza. Sarah kerap disebut-sebut sebagai salah satu wax yang paling seksi. Ia kerap kali tampil dalam pertandingan tim nasional Jerman. Lahir pada 12 Desember 1988, Sarah mulai menggeluti dunia modeling saat ia sedang berjalan di jalanan kota Munich dan ditawari untuk menjadi model oleh seorang agen. Meski awalnya ragu karena ia masih berumur 15 tahun pada saat itu, Sarah akhirnya berani mengambil keputusan dan kini ia menjadi salah satu model paling top di Eropa. Ia pernah beberapa kali menghiasi sampul depan majalah-majalah top seperti Bild dan GQ Germany. Ia juga pernah tampil sangat seksi di majalah Sport Illustrated Body Painting issue bersama beberapa wax lainnya. Ia juga pernah tampil sangat seksi di majalah Sports Illustrated Body Painting issue bersama beberapa wax lainnya. Yang keenam, Edurne Garcia Almagro. Edurne yang merupakan kekasih kiper muda Manchester United, David De Gea, berprofesi sebagai penyanyi pop di Spanyol. Karirnya mulai dikenal saat ia mengikuti ajang pencarian bakat X Factor Spanyol. Meski tidak menang, karirnya langsung melejit dengan suara yang bagus, fisik yang seksi, dan wajah yang cantik. Tentu tidak sulit bagi Edurne untuk meraih popularitas. Ditambah lagi dengan hubungannya bersama David De Gea, kiper yang juga sedang naik daun. Yang menarik dari hubungannya dengan De Gea adalah mereka cukup tertutup, sehingga kapan mereka mulai berpacaran tidak pernah diketahui sebelumnya. Yang jelas mereka berpacaran sebelum De Gea memutuskan pindah ke Inggris. Hubungan antara De Gea cukup unik karena Edurne dikenal sebagai wanita yang terbuka dan sangat menyukai menjadi pusat perhatian. Sementara De Gea dikenal kebalikannya sebagai laki-laki yang cukup tertutup. De Gea juga menyukai musik-musik metal yang berseberangan dengan profesi kekasihnya ini. Edurne sudah mengeluarkan 4 album hingga saat ini dan memiliki karir yang cukup baik di Spanyol. Ia juga kerap tampil di acara televisi dan telah bermain di dalam 3 film. Yang terakhir, Abigail Clancy. Inilah wanita yang membuat Peter Crouch menjadi salah satu pria terberuntung di dunia. Diberkahi dengan fisik yang luar biasa dan wajah yang cantik yang dapat menghibur Peter Crouch di mana ia hanya mempunyai karir mediocre di Inggris. Saat ini, wanita yang lebih sering dipanggil Abby ini telah menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sophia Ruby yang lahir pada 14 Maret 2011. Sebelum menikah dengan Peter Crouch, Abby dikenal sebagai model pakaian dalam dan presenter televisi. Wanita yang lahir di Liverpool ini mulai dikenal saat mengikuti Britannia's Next Top Model.
Meski tidak menang, ia berhasil masuk hingga babak final reality show tersebut. Karir Abby pun langsung melejit, ia kerap tampil di beberapa majalah sebagai model dan ia juga pernah menjadi model bagi Umbro untuk kampanye seragam tim nasional Inggris. Ia juga pernah beberapa kali tampil dalam acara reality show lainnya seperti Hell's Kitchen Celebrity dan Blind Date. Abby juga mempunyai acara televisi berjudul Abby and Janice, The Beauty and the Beast yang merupakan reality show di mana dalam acara ini menceritakan tentang perjalanannya menjadi model di Los Angeles yang dimentori oleh Janice Dickinson, seorang model senior asal Amerika Serikat. Meski telah menikah dan mempunyai anak, Abby Clancy memang masih sibuk dengan karirnya sebagai model. Namun tentu saja ia juga tidak melepaskan perannya sebagai istri dan seorang ibu. Itu tadi 7 wax paling cantik versi fenomenal. Bagaimanapun juga kehidupan percintaan para pemain bola dunia ini sama juga seperti kisah percintaan manusia yang lain. Yang membedakan adalah sorotan dari media yang menyelimuti kehidupan mereka. Keberadaan wax selain menjadi pemacu semangat pasangannya yang sedang bertanding, juga memberikan warna lain dalam dunia sepak bola. Menara merupakan sebuah struktur buatan manusia dan tingginya lebih dari lebarnya. Menara selalu dibangun untuk menjadi sebuah mercusuar tanda sebuah organisasi, karena itu menara dibangun dengan indah dan cantik. Tetapi tujuan utama pembangunan menara adalah untuk memelihara ruang dan tanah. Manakah menara tertinggi di dunia? Apakah A. Tokyo Sky Tree Jepang, B. Menara Jakarta Indonesia, atau C. Menara Ostankino Rusia? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetaplah di Fenomenal. Kembali lagi di Fenomenal. Apakah Anda sudah menemukan jawabannya? Jawaban yang benar adalah A. Tokyo Sky Tree Jepang dengan tinggi tower 633 meter. Sky Tree berfungsi sebagai menara siaran untuk televisi dan radio sekaligus menjadi objek wisata di Jepang. Berikutnya kami memiliki informasi tentang 7 gedung tertinggi di dunia. Ini dia. Perkembangan perekonomian di dunia secara tidak langsung akan berdampak pada pembangunan. Di beberapa negara maju, gedung-gedung pencakar langit bukan merupakan pemandangan yang asing lagi. Namun tak hanya negara maju yang getol membangun, beberapa negara berkembang khususnya di Asia juga berlomba membangun gedung pencakar langit. Salah satu yang cukup dikenal adalah Twin Tower Petronas yang ada di Malaysia. Dan berikut 7 gedung tertinggi di dunia versi Fenomenal. Yang pertama, Burj Khalifa. Burj Khalifa terletak di Dubai, Uni Emirat Arab. Gedung ini dinobatkan sebagai gedung tertinggi di dunia pada tahun 2010. Memiliki ketinggian 828 meter atau 6 kali lebih tinggi dari Monas di Jakarta. Dan di dalamnya terdapat 900 unit apartemen yang telah menghabiskan dana sebesar 1,5 miliar US dollar. Mulai dibangun pada awal tahun 2004 dan dibuka untuk umum di tahun 2010. Gedung yang menjadi kebanggaan negara penghasil minyak itu belum ada yang menandingi hingga saat ini. Yang kedua, Abraj Al Bait. Abraj Al Bait Tower atau juga dikenal sebagai Mecca Royal Hotel Clock Tower ini terdapat di kota Mekah, Saudi Arabia dan terletak tepat di pintu selatan Masjidil Haram. Menara setinggi 601 meter ini memiliki 120 lantai yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2004 dan dibuka pada tahun 2012. Terdiri dari 7 buah menara dan menara paling tinggi dinamakan Hotel Tower yang dijadikan hotel berbintang 7, sedangkan 6 menara lainnya digunakan sebagai apartemen. Bangunan di bawah menara diisi dengan 5 lantai pusat perbelanjaan, ruang konferensi dan fasilitas-fasilitas lain, termasuk ruang ibadah yang sanggup menampung hingga 10.000 orang jemaah.
Yang ketiga, Taipei 101. Taipei Tower adalah gedung pencakar langit setinggi 508 meter dengan 101 tingkat. Memiliki nama resmi yaitu Gedung Financial International Taipei atau Taipei World International Center. Gedung ini dibuka pada tanggal 31 Desember 2004 dengan luas total 450.000 meter persegi dan menghabiskan dana sebesar 1,8 miliar US dollar. Gedung ini menjadi bangunan paling modern yang pernah dibuat oleh manusia dan memiliki keunggulan fiber optik dan fasilitas internet satelit yang dapat mencapai kecepatan 1 GB per detik. Dua lift tercepat disediakan oleh Toshiba yang mencapai kecepatan maksimum 1010 meter per menit yang setara dengan 63 km per jam atau 39 mil per jam. Mampu membawa pengunjung dari lantai dasar ke lantai 89 dalam waktu 39 detik. Sebuah pendulum seberat 800 ton dipasang di lantai 88 untuk menstabilkan menara ini terhadap goyangan yang timbul dari gempa bumi, angin topan, maupun gaya geser dari angin. Yang keempat, Shanghai World Financial Center. Dibangun di distrik Pudong, Shanghai, China, bangunan setinggi 494,3 meter ini dibangun mulai tahun 1997 dan selesai pada tahun 2008 dengan total biaya 1,2 miliar US dollar. Gedung yang memiliki 101 lantai ini digunakan untuk perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, museum, dan lain-lain. Gedung ini juga dinobatkan sebagai bangunan dengan ruang terbuka terbesar di dunia, yaitu 474 meter di lantai 100 yang mengalahkan Burj Khalifa yang memiliki ruang terbuka seluas 452 meter persegi di lantai 124. Fitur yang paling khas dari desain bangunan ini adalah aperture trapesium yang terdapat di puncaknya. Desain asli yang ditetapkan aperture yang melingkar berdiameter 46 meter untuk mengurangi tekanan dari angin serta berfungsi sebagai subteks untuk desain. Karena mitologi Cina merupakan bumi dengan sebuah persegi dan langit dengan lingkaran. Yang kelima, International Commerce Center. The International Commerce Center atau ICC Tower adalah salah satu bagian dari Union Square yang dibangun di atas Kowloon Station, Hong Kong. Bangunan tertinggi di Hong Kong ini memiliki 118 lantai dengan total ketinggian 484 meter. Dibangun mulai tahun 2005 dan selesai di pertengahan tahun 2010, gedung yang awalnya bernama Union Square Phase 7 ini resmi dibuka pada tahun 2011. Yang keenam, Menara Kembar Petronas. Bangunan kebanggaan negara yang memiliki rumpun sama dengan Indonesia ini memiliki ketinggian 451,9 meter. Dibangun sejak tahun 1992 dan selesai pada tahun 1998 dengan jumlah lantai sebanyak 88 ini berdiri tepat di jantung kota Kuala Lumpur, Malaysia. Dirancang oleh arsitek Cesar Pelli dari Argentina, bangunan ini memiliki dua gedung utama yang dihubungkan dengan jembatan. Menara Kembar Petronas menghabiskan dana sebesar 1,2 miliar US dollar dan sebagian besar bangunan ini digunakan untuk perkantoran dan keperluan komersial. Saat ini Menara Kembar Petronas juga dinobatkan sebagai menara kembar tertinggi di dunia setelah runtuhnya gedung kembar World Trade Center di Amerika Serikat. Yang terakhir, Zifeng Tower. Terletak di kota Nanjing, China, bangunan setinggi 450 meter ini memiliki 89 lantai. Dibangun dengan jangka waktu selama 5 tahun sejak tahun 2005 oleh arsitek terkemuka Adrian Smith. Memiliki nama lain Nanjing Greenland Financial Center, gedung tertinggi kedua di China ini banyak digunakan untuk hotel, perkantoran, dan memiliki sebuah observatorium di bagian atas. Itu tadi 7 gedung tertinggi di dunia versi fenomenal, tentunya dengan ciri khas yang berbeda di tiap negara. Selain menjadi lambang kemajuan ekonomi negaranya, gedung pencakar langit tadi tentu saja menjadi kebanggaan masyarakatnya.
Di masa yang akan datang, bisa saja bermunculan gedung tertinggi lainnya yang dapat menggeser posisi gedung tertinggi tadi. Karena perekonomian akan terus berkembang dan gedung pencakar langit menjadi salah satu simbol prestis suatu negara. Dan bagaimana jika mayat baru ditemukan setelah beberapa lama meninggal? Berikut, manakah mayat tertua yang pernah ditemukan di dunia? Apakah A. Mayat Hegiva Golik, B. Mayat Joyce Vincent, C. Mayat David Carter? Temukan jawabannya sesaat lagi hanya di Fenomenal. Kembali lagi di Fenomenal. Anda sudah menemukan jawabannya? Jawaban yang benar adalah A. Mayat Heviga Golik. Mengejutkan sekali ketika sisa-sisa tengkorak dan mayat dari Heviga Golik ditemukan di depan TV setelah 42 tahun lamanya dilaporkan hilang. Kepolisian Kroasia melaporkan bahwa perempuan kelahiran 1924 itu terakhir terlihat oleh tetangganya pada 1966 silam saat berusia 42 tahun. Saat itu tetangganya mengira Golik pindah ke Zagreb. Saat berkunjung ke rumah Golik, betapa kagetnya kepolisian menemukan cangkir teh masih ada di atas meja dekat kursi. Mayat Golik sudah berbentuk menjadi tengkorak mumi yang dipenuhi banyak sekali jaring laba-laba. Berikut informasi mengenai 5 orang yang tidur dengan mayat. Ini dia. Cinta bisa membuat seseorang melakukan apa saja, termasuk membuatnya rela hidup dengan orang yang sudah meninggal. Beberapa daftar orang berikut ini menghabiskan banyak waktu untuk tinggal bersama mayat orang yang dicintainya, untuk menunjukkan betapa besar cintanya atau mungkin juga terlampau sedih dan kesepian karena ditinggalkan. Berikut ini 5 orang yang tidur dengan mayat versi Fenomenal. Istri Rocky Abalsamy meninggal pada tahun 1993 dan seketika itu pula sebagian dari diri Rocky juga ikut meninggal. Sepanjang 20 tahun Rocky hidup dalam kesedihan dan kesepian. Ia tak pernah absen menjaga dan menunggui makam istrinya di pemakaman St. Joseph, West Roxbury. Ia bahkan makan dan minum dan tak peduli kondisi tubuh maupun cuaca buruk sekalipun. Akhirnya pada 22 Januari 2014, Rocky meninggal di usia 97 tahun di sebuah rumah sakit di West Roxbury. Beberapa bulan ia menolak pemeriksaan kesehatan dan hanya meratapi serta memandang makam istrinya dari dekat. ...2009 lalu, dunia gempar dengan headline yang diberitakan di surat kabar Vietnam. Diceritakan bahwa seorang pria bernama Levan tidur di samping jasad istrinya yang dimumikan dalam sebuah patung. Saat seorang reporter mendatangi untuk mewawancarai dirinya, ia pun menunjukkan kesehariannya tidur bersama mayat istrinya. Mayat istrinya disimpan di dalam patung gipsum yang dibuatnya sendiri. Ia bahkan sempat menunjukkan jasad istrinya yang tersisa tulang belulang saja. Ia mengaku tak bisa tidur dan merasa sangat kehilangan istrinya. Dengan melakukan hal ini, ia merasa lebih nyaman dan menganggap istrinya masih ada di sampingnya. Besarnya kasih ibu diceritakan dalam kisah Johnny Bakarets yang meninggal 18 tahun lalu di usianya yang masih 22 tahun. Menolak memakamkan anaknya, keluarganya sepakat untuk menyimpan jasad Johnny dan melakukan pembalseman. Ibu Johnny, Siuri Farad Sehlia, menggunakan cairan balsem khusus untuk mencegah tubuh Johnny membusuk. Namun karena suatu malam ia bermimpi bahwa seseorang menyuruhnya untuk membalsemi Johnny dengan air beralkohol, akhirnya ia pun menggunakan minuman beralkohol untuk menjaga agar tubuh Johnny tidak membusuk. Metode ini ternyata berhasil. Tubuh Johnny tetap terjaga putih dan tidak menghitam setelah dibalsemi.
Setiap orang punya cara khusus untuk menghormati orang yang dicintainya. Demikian pula dengan Adriana Villarreal. Wanita asal Argentina ini rela tinggal di kuburan suaminya dan menjaganya. Wanita berumur 43 tahun ini sempat beberapa kali menginap di kuburan suaminya. Kemudian ia akhirnya membangun kuburan tersebut seperti rumah kecil yang direnovasi dan dilengkapi dengan ranjang, radio, komputer lengkap dengan koneksi internet dan alat masak. Ia hidup dan tidur di dalam kuburan di mana jasad suaminya dibalsem dan disimpan di dalam sebuah peti. Pada tahun 2010 lalu, Sergio Yede yang masih berusia 28 tahun memutuskan untuk bunuh diri, meninggalkan istrinya. Adriana kemudian menggunakan uang peninggalan suaminya untuk membangun kuburan tersebut. Awal Januari 2014 yang lalu, seorang pria diduga telah hidup selama 10 tahun dengan jasad ibunya yang telah dimumikan. Claudio Alferi, pria berusia 58 tahun ini ditemukan terbaring di sofa di sebuah apartemen di samping jasad ibunya yang terbungkus plastik dan masih mengenakan sandal rumah. Jasad Claudio Alferi ini ditemukan oleh pihak berwajib yang menerima laporan atas aroma busuk yang sudah sebulan ini mengganggu. Selama Claudio masih hidup, ia bersikeras mengaku bahwa ibunya masih hidup dan dalam kondisi sehat. Kematian merupakan rahasia Tuhan yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Semua yang menjadi milik Tuhan kelak akan kembali kepadanya. Terkadang memang berat untuk melepaskan orang yang benar-benar kita cintai. Namun keikhlasan dan doa tulus yang dapat kita berikan kepada orang terkasih yang telah meninggalkan kita untuk selamanya. Tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda hari ini. Sejumlah informasi menarik khas fenomenal telah kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa menambah wawasan Anda dan juga keluarga. Terima kasih telah setia menyaksikan Fenomenal dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa saksikan informasi menarik lainnya di Fenomenal episode berikutnya. Sampai jumpa. Everything I do it for you. Look into